Sebenarnya Sriwijaya FC itu rumahnya di Liga 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to Raini Sani. Kali ini bersama saya Ang Septian. Pada kesempatan kali ini saya ingin membahas salah satu sejarah klub yang ada di Liga Indonesia. Klub tersebut mempunyai prestasi yang luar biasa, walaupun klub tersebut bisa terbilang baru di kancah sepak bolaan nasional. Klub tersebut sekarang berlaga di Liga 2 Indonesia musim ini. Sebelumnya jangan lupa untuk klik like, komen, dan subscribe agar akun ini bisa lebih berkembang dan bisa lebih memberikan informasi-informasi menarik lainnya. Selebihnya, bila ada teman-teman yang memang lebih tahu atau ada tambahan-tambahan lain tentang klub ini, bisa tinggalkan komentarnya di kolom komentar. Dan apakah klub tersebut? Ya, klub tersebut adalah Sriwijaya FC Palembang. Sriwijaya FC Palembang itu berdiri pada tanggal 24 Oktober tahun 2004. Sebelumnya bernama Persija Tim Solo FC karena diakuisisi atau dibeli oleh Pemprov atau Pemda Sumatera Selatan dari Persija Tim Solo FC. Sebelumnya ada Persija Tim Jakarta Timur. Nah, bagaimana ceritanya bisa menjadi Sriwijaya FC? Mulanya memang Persija Tim ini salah satu klub peserta Liga Indonesia yang berasal dari Jakarta, tepatnya dari kota administratif Jakarta Timur. Persija Tim sendiri merupakan pesaing terberat dari Persija Pusat atau yang sekarang kita kenal dengan Persija Jakarta. Selain itu di Jakarta juga banyak sekali klub-klub yang muncul ke kompetisi teratas sepak bola Indonesia. Selain Persija Pusat ada Persija Tim Jakarta Timur yang saya tahu, dan juga Persitara Jakarta Utara yang prestasinya waktu itu lumayan, bahkan cukup membanggakan. Nah, untuk Persija Tim sendiri dulu diisi oleh pemain-pemain yang sangat potensial. Mungkin teman-teman yang suka sepak bola Indonesia, sepak bola nasional memperhatikan, mungkin pernah atau tidak asing dengan pemain-pemain seperti Maman Abdurrahman, Ismet Sofyan, Eka Ramdhani, dan Ferry Rotinsulu. Itu merupakan sebagian dari alumni Persija Tim Jakarta Timur. Kenapa Persija Tim sampai berpindah home base ke Solo? Waktu itu Persija Tim mengalami krisis finansial dan juga kurangnya perhatian dari pemerintah Provinsi DKI Jakarta, dalam ini Bapak Gubernur Sutioso. Karena waktu itu Bapak Gubernur Sutioso itu lebih menitik beratkan untuk mengangkat nama Persija Pusat atau Persija Jakarta untuk mewakili Jakarta di Liga Indonesia, sehingga Persija Tim terpinggirkan dan akhirnya pada tahun 2002 berpindahlah ke kota Solo. Nah, di kota Solo sendiri kehadiran Persija Tim ini sangat diterima baik oleh Pak Sopati yang sebelumnya mendukung Pelita Jaya, karena di kota Solo ini terjadi kekosongan aktivitas sepak bola karena sepeninggal Alseto Solo dan Pelita Jaya yang berpindah home base ke Cilegon, otomatis tidak ada lagi aktivitas sepak bola atau klub sepak bola yang ada di Solo yang mewakili Solo ke kancah Liga Indonesia atau divisi utama Liga Indonesia waktu itu, karena Persis Solo masih bermain di divisi 1 waktu itu ya, kalau sekarang ada di Liga 2 mungkin atau Liga 3. Sehingga kehadiran Persija Tim ini menjadi ukuran tersendiri, menjadi semangat baru bagi masyarakat Solo
untuk mempunyai kebanggaan kota tersebut di Liga Indonesia, dan otomatis Persija Tim ini bertambah namanya menjadi Persija Tim Solo FC. Dan Persija Tim Solo FC ini ternyata hanya bertahan di kota Solo ini sampai tahun 2004. Tentunya selain karena krisis finansial juga, waktu itu seiring baiknya prestasi dari klub asli Solo yaitu Persis Solo, juga dukungan dari pemerintah kota Solonya berkurang. Nah, di lain tempat, di tahun yang sama di 2004 itu telah sukses penyelenggaraan Pekan Olahraga Nasional atau PON ke-14 di Provinsi Sumatera Selatan. Nah, setelah selesai event PON tersebut, Jakabaring Sport Center, khususnya juga Gelora Sriwijaya Jakabaring sebagai venue utama penyelenggaraan PON tersebut, otomatis menjadi sepi tanpa ada kegiatan olahraga sepak bola. Pemprov Sumatera Selatan dalam hal ini Bapak Gubernur Syahrial Usman menginginkan stadion ini tetap hidup, stadion ini tetap aktif, ada aktivitas sepak bola. Jangan sampai Gelora Sriwijaya ini terbengkalai, mubazir, tidak terpakai karena biaya pembangunannya yang sangat besar, dan juga sebenarnya Gelora Sriwijaya Jakabaring ini mempunyai standar internasional. Maka pada tahun 2004 itu Pemprov Sumatera Selatan akhirnya membeli Persija Tim Jakarta Timur atau Persija Tim Solo FC itu dan memboyong Persija Tim Solo FC itu ke Palembang, sehingga otomatis pada tanggal 24 Oktober 2004 itu akhirnya Persija Tim Solo FC resmi berganti nama menjadi Sriwijaya FC Football Club. Setelah kepindahannya ke Palembang, mulailah berkiprah di Liga Indonesia di musim pertamanya. Kalau tidak salah 2004-2005, Sriwijaya FC tampil di wilayah barat Liga Indonesia waktu itu. Prestasinya cukup mengkhawatirkan, terseok-seok dan hampir terdegradasi. Namun akhirnya masih bisa bertahan, kalau tidak salah masih tertahan di peringkat ke-12 di wilayah barat. Dan kehadiran Sriwijaya FC ini menjadi membuka sambutan hangat dari masyarakat Kota Palembang, umumnya juga masyarakat Sumatera Selatan yang belum ada klub Sumatera Selatan yang mampu mewakili daerah tersebut ke Liga Indonesia. Tentunya dulu sebelum ada Sriwijaya juga kan ada Kramajuda 3 Berlian ya. Namun klub tersebut akhirnya tidak ada yang waktu itu berkompetisi di Galatama. Dan tentunya dengan keadaan Sriwijaya ini, antusiasme masyarakat Kota Palembang dan Sumatera Selatan ini begitu tinggi, mencapai puncaknya pada musim 2007-2008 ya, seiring dengan prestasi Sriwijaya FC yang fenomenal. Karena di musim tersebut Sriwijaya FC mendapat atau meraih gelar double winner setelah menjuarai Liga Indonesia musim 2007-2008, saat itu mengalahkan sesama tim asal Sumatera yaitu PSMS Medan di Stadion Cijalaka Rupat, Soreang, Kabupaten Bandung, dan juga juara Copa Indonesia atau yang sekarang kita kenal dengan Piala Indonesia musim 2007-2008. Musim berikutnya, musim 2008-2009, walaupun tidak bisa mempertahankan gelar Liga Indonesia, tapi berhasil mempertahankan gelar Copa Indonesia. Dan musim berikutnya 2009-2010 kembali lagi Sriwijaya FC berhasil mempertahankan gelar Copa Indonesia untuk ketiga kalinya, dan prestasi itu cukup fenomenal, mendobrak tradisi prestasi Liga Indonesia yang dulunya
masih didominasi oleh klub-klub tradisional seperti Persija, Persib, Arema, Persipura. Sriwijaya FC ini klub baru saat itu, tapi mampu mendobrak atau mampu muncul sebagai kampiun baru, sebagai kekuatan baru yang patut diwaspadai. Dan Sriwijaya FC juga menjadi satu-satunya tim yang bisa secara 3 musim berturut-turut menjadi juara Copa Indonesia atau Piala Indonesia, yang sampai saat ini belum ada yang bisa menyamai prestasinya tersebut, dan bahkan mendapatkan rekor muri atas prestasinya tersebut. Di era Liga Super Indonesia atau Indonesia Super League, Sriwijaya FC berhasil menjadi juara di musim 2011-2012. Saat itu Sriwijaya FC dinakodai oleh pelatih Kasar tadi, dikomandoi oleh Firman Utina, dan ada legion asing yang menjadi maskot Sriwijaya juga, legenda hidup Sriwijaya juga, yaitu Kit Kayambagam. Dan berpindah ke Liga 1, Sriwijaya FC sempat bersaing di papan atas klasemen Liga 1, namun pada akhirnya pada musim 2017-2018 Sriwijaya FC harus menerima kenyataan pahit, turun ke Liga 2 Indonesia. Tentunya menjadi pengalaman pahit, menjadi hal yang tidak diinginkan oleh supporter dan juga masyarakat Sumatera Selatan melihat, dan sangat disayangkan sekali ya melihat Sriwijaya FC dengan prestasinya dan kiprahnya di sepak bola Indonesia mewarnai papan atas klasemen Liga Indonesia dari musim ke musimnya, harus turun kasta ke Liga 2 pada musim 2018. Nah, untuk julukan sendiri, Sriwijaya FC menamai dirinya sebagai Laskar Wong Kito atau Elang Andalas. Sejumlah pemain-pemain yang cukup tenar atau sempat mewarnai perjalanan Sriwijaya FC ini tentunya yang kita tahu atau yang saya tahu yaitu Ferudin Sulu, Tony Sucipto, Carlos Renato Elias, Christian Nenglolo, Kit Kayambagam, Mon Ajam, Wijay, Firmansah, sempat juga Karis Yulianto, Firman Utina, Supardi Nasir, Nova Arianto, dan masih banyak lagi. Hamka Hamzah juga sering itu pernah bermain selama setengah musim kalau tidak salah di musim 2018 itu bersama Sriwijaya. Dan sekarang Sriwijaya FC sedang berjuang di Liga Indonesia, Liga 2 Indonesia musim 2020-2021. Sekarang Sriwijaya FC bercokol di peringkat 1 grup A, mohon koreksi jika salah, grup A Liga 2. Ya, saya doakan dan tentunya kita sama-sama doakan agar Sriwijaya FC ini kembali lagi ke Liga Indonesia, bisa kembali lagi bersaing di liga teratas Indonesia yaitu Liga 1, karena sebenarnya Sriwijaya FC itu rumahnya di Liga 1 dengan segudang prestasinya yang bagus, pernah mewakili Indonesia di ajang Liga Champion Asia dan juga Piala AFC, banyak dihuni oleh pemain-pemain nasional, timnas, dan juga antusiasme masyarakat Sumatera Selatannya yang begitu fanatik juga terhadap sepak bola, selalu penuh stadionnya. Tentunya kita harapkan Sriwijaya FC kembali lagi di musim ini promosi ke Liga 1. Nah, sampai di sini dulu pembahasan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.